Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya Hikmatullah Rahman Isbani dengan NIM 22110497 dari kelas C 2022. Di sini saya akan memaparkan materi sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer masyarakat pada pertemuan 10, yaitu kebebasan informasi dan privasi. Secara akademik dan konseptual, kebebasan merujuk pada suatu kondisi di mana individu memiliki hak untuk bertindak, berpikir, dan berbicara tanpa adanya paksaan yang tidak sah atau pembatasan yang tidak adil dari otoritas, baik itu pemerintah, kelompok sosial, maupun institusi lainnya. Kebebasan bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan pers, hingga kebebasan informasi. Sementara itu, informasi adalah sekumpulan data atau pengetahuan yang memiliki makna yang bisa disampaikan, diterima atau diakses melalui berbagai media, baik secara lisan, tulisan, maupun digital. Informasi merupakan elemen vital dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan, baik di tingkat individu, informasi, maupun negara. Ketika kedua konsep ini disatukan menjadi kebebasan informasi, maka yang dimaksud adalah hak setiap individu untuk memperoleh, mengakses, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi tanpa hambatan yang tidak adil, serta dengan tetap memperhatikan batasan hukum seperti privasi, keamanan nasional, dan kepentingan publik. Nah, kebebasan itu intinya kita bisa ngomong dan cari tahu tanpa ditahan-tahan. Informasi itu ya apapun yang kita butuh tahu, mulai dari berita, data, sampai fakta. Kalau digabung, kebebasan informasi itu berarti kita punya hak buat tahu dan ngasih tahu, ya asal nggak merugikan orang lain aja. Yang pertama, kebebasan informasi dan privasi. Kebebasan informasi dan privasi adalah dua prinsip penting dalam masyarakat demokratis yang saling berhubungan, namun juga dapat saling berbenturan. Kebebasan informasi mengacu pada hak individu atau masyarakat untuk mengakses, menerima, menyebarluaskan, dan menggunakan informasi secara bebas, khususnya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Konsep ini merupakan bagian penting dari kebebasan berekspresi dan menjadi fondasi utama dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik. Di sisi lain, privasi merujuk pada hak setiap individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka, termasuk hak untuk tidak diawasi, tidak dimata-matai, dan tidak diekspos tanpa izin. Privasi melindungi seseorang dari penyalahgunaan data pribadi yang bisa menimbulkan kerugian fisik, psikologis, maupun sosial. Kedua konsep ini berada dalam ketegangan yang konstan. Semakin banyak informasi dibuka untuk umum, maka semakin besar potensi pelanggaran privasi. Sebaiknya kita terlalu ketat dalam menjaga privasi, bisa muncul hambatan dalam memperoleh informasi penting yang seharusnya diketahui publik. Maka diperlukan keseimbangan yang bijak
Informasi yang berdampak pada kepentingan publik harus dapat diakses. Namun, informasi yang bersifat pribadi harus tetap dilindungi. Contohnya, data anggaran pemerintah seharusnya bisa diakses oleh publik karena menyangkut uang rakyat. Tapi, informasi medis pribadi seseorang tidak boleh disebar sembarangan walaupun orang tersebut adalah pejabat publik. Regulasi seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 14 Tahun 2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur keseimbangan antara kedua hak ini. Kebebasan mendapatkan informasi dan perlindungan terhadap privasi individu. Kebebasan informasi itu soal hak kita buat tahu. Privasi itu soal hak kita buat merahasiakan. Masalahnya, dua hal ini sering Contohnya, kita mau tahu data pejabat, tapi jangan sampai nyari-nyari info pribadinya yang gak ada kaitannya sama tugasnya. Kita boleh nuntut transparansi, tapi bukan berarti kita kasih tips semua hal. Intinya, tahu itu penting, tapi jaga batasan juga ya. Kemudian ada ciri-ciri kebebasan informasi. Untuk memahami lebih dalam konsep kebebasan informasi, berikut adalah beberapa ciri utama yang menandakan bahwa suatu masyarakat atau sistem menjunjung tinggi kebebasan informasi. Yang pertama, akses terbuka terhadap informasi publik. Informasi milik negara, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti data anggaran, proyek publik, kebijakan pemerintah, harus bisa diakses oleh siapa saja dengan prosedur yang wajar dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan pers dan media. Media memiliki kebebasan untuk melaporkan peristiwa, melakukan investigasi, dan menyampaikan opini tanpa sensor atau intimidasi dari pihak berwenang. Media menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi ke publik. Terus yang ketiga, ada transparansi dalam pemerintahan dan institusi. Pemerintah dan lembaga publik wajib membuka informasi tentang aktivitas, kebijakan, dan keputusan mereka. Ini mendorong akuntabilitas dan mengurangi potensi korupsi. Yang keempat, adanya undang-undang keterbukaan informasi. Negara yang mendukung kebebasan informasi biasanya memiliki hukum yang mengatur hak publik atas informasi dan prosedur untuk memperolehnya. Dan yang kelima, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Warga memiliki akses terhadap informasi yang cukup untuk dapat berpartisipasi dalam diskusi publik, memberikan masukan, dan ikut serta dalam proses demokrasi. Semakin banyak ciri-ciri ini terpenuhi dalam suatu sistem, semakin kuat pula tingkat kebebasan informasinya. Nah, ciri-ciri kebebasan informasi itu bisa dilihat dari kita bisa cari tahu info penting dengan mudah. Media bisa ngomong tanpa takut dibungkam. Pemerintah nggak nutup-nutupin data, dan orang-orang bisa ikut ngasih suara dan kebijakan publik. Definisi dan undang-undang mengenai privasi. Apa sih itu privasi? Privasi merupakan hak asasi manusia yang memberikan perlindungan atas kehidupan pribadi seseorang.
termasuk hak untuk mengendalikan informasi pribadi, melindungi identitas, dan menjaga jarak dari intervensi pihak lain, baik individu, organisasi, maupun negara. Menurut definisi umum, privasi adalah hak individu untuk menentukan bagaimana, kapan, dan sejauh mana informasi pribadi mereka dikumpulkan. Informasi pribadi ini mencakup segala sesuatu yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung, seperti nama, alamat, anggota identitas, ya seperti NIK atau yang lainnya, daftar biometrik, lokasi, riwayat kesehatan, sampai aktivitas daring. Dalam dunia digital modern, isu privasi menjadi sangat penting. Ketika kita mengisi formulir online, membuka media sosial, atau sekedar browsing, jejak data kita bisa terekam dan disimpan. Tanpa perlindungan yang tepat, data ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan komersial, politik, atau bahkan kriminal. Undang-undang terkait privasi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban terkait data pribadi. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang PDP antara lain: definisi data pribadi. Setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara langsung maupun tidak langsung. Hak subjek data, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak akses, hak memperbaiki data, hak menolak pemrosesan otomatis, dan hak untuk penghapusan data pribadi. Terus kewajiban mengendali data. Pihak yang mengumpulkan atau memproses data wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan tidak menyalahgunakan data pribadi. Ada sanksi hukum. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, termasuk denda dan penjara. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan otoritas pengawasan independen yang mengawasi penerapan perlindungan data di Indonesia. Selain Undang-Undang PDP, beberapa undang-undang lainnya juga memuat pasal yang berkaitan dengan privasi. Ya, antara lain Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu mengatur pelanggaran terhadap distribusi dan akses terhadap informasi pribadi secara ilegal melalui media elektronik. Terus ada Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1993, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan milik. KUHP dan KUHP Perdata mulai pasal-pasal terkait pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan hak atas kehormatan pribadi. Faktor yang mempengaruhi privasi seseorang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari sisi teknologi, sosial, hukum, maupun individu itu sendiri.
Faktor-faktor ini sangat penting agar kita bisa menjaga hak privasi secara lebih bijaksana, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi privasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi adalah faktor paling dominan yang mempengaruhi privasi saat ini. Dengan adanya internet, media sosial, kamera pengawas, sensor lokasi, dan perangkat pintar atau smart device, data pribadi seseorang dapat dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis secara masif dan cepat. Contohnya, aplikasi media sosial bisa merekam lokasi, kontak, dan kebiasaan pengguna. Terus ada situs web dapat melacak preferensi belanja dan pencarian lewat cookies. AI dan Big Data memungkinkan perusahaan memprofilkan seseorang hanya dari data online-nya. Semakin canggih teknologinya, semakin besar tantangan dalam menjaga privasi. Terus yang kedua, kesadaran dan perilaku individu. Privasi juga sangat tergantung pada seberapa sadar seseorang terhadap pentingnya perlindungan data pribadinya. Banyak kasus kebocoran data terjadi karena kelalaian pengguna sendiri. Ya, misalnya mengunggah informasi pribadi di media sosial secara berlebihan, menggunakan wifi publik tanpa pengamanan, klik tautan yang tidak aman, memberikan akses data ke aplikasi tanpa membaca syarat dan ketentuan. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi pemerintah. Negara memiliki peran penting dalam menetapkan aturan hukum yang melindungi privasi warganya. Jika suatu negara tidak memiliki peraturan yang jelas dan tegas terkait pelindungan data pribadi, maka pelanggaran privasi akan lebih mudah terjadi dan sulit ditindak secara hukum. Kebijakan publik yang baik dapat menciptakan rasa aman bagi warga negara, batasan yang jelas untuk perusahaan dan pengelola data, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa privasi. Yang keempat, ada etika dan tanggung jawab. Perusahaan atau lembaga yang mengumpulkan data masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi data tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan menggunakan data pribadi untuk iklan tanpa persetujuan, menjual data ke pihak ketiga, tidak memiliki sistem keamanan data yang kuat. Etika bisnis yang lemah dan orientasi pada keuntungan semata sering membuat privasi konsumen dikorbankan. Yang kelima, lingkungan sosial dan budaya. Setiap masyarakat memiliki norma dan nilai yang berbeda dalam memandang privasi. Di sebagian budaya, membagikan hal-hal pribadi secara terbuka dianggap wajar. Sementara di budaya lain, hal tersebut dianggap melanggar privasi. Contohnya di negara yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Di masyarakat komunal, kadang privasi individu dianggap kurang penting dibanding kebersamaan. Faktor budaya ini mempengaruhi bagaimana seseorang menjaga atau membagi informasi pribadinya. Terus yang keenam, ancaman keamanan cyber. Privasi juga sangat dipengaruhi oleh ancaman keamanan digital seperti peretasan atau hacking, pencurian identitas, malware atau spyware,
Sedangkan phishing, jika sistem keamanan digital lemah, maka data pribadi bisa dengan mudah diakses oleh pihak tidak bertanggung jawab. Terus perlindungan privasi dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang teknologi dan media sosial. Perusahaan teknologi dan platform media sosial seperti Google, Facebook, maupun Instagram mengumpulkan data menggunakan setiap saat, baik secara sadar maupun diam-diam. Tantangannya, data pribadi bisa digunakan untuk iklan, targetnya tanpa persetujuan eksplisit. Penyebaran informasi tanpa batasan memungkinkan privasi seseorang terlanggar dengan sangat mudah. Resikonya, penyalahgunaan informasi oleh pihak ketiga. Untuk upaya perlindungannya, kebijakan privasi wajib disediakan oleh penyedia platform. Fitur mengatur privasi bagi pengguna, perlindungan enkripsi dan autentikasi 2 faktor. Regulasi seperti GDPR di Eropa atau di Undang-Undang PDP di Indonesia mewajibkan transparansi pemrosesan data. Yang kedua, di bidang kesehatan. Data kesehatan termasuk informasi paling sensitif karena menyangkut kondisi fisik dan psikologis seseorang. Kebocoran informasi medis bisa menyebabkan diskriminasi, stigma sosial, atau kerugian asuransi. Tantangannya, rumah sakit dan klinik sering menggunakan sistem digital yang rentan dibobol. Dokumen medis pasien bisa bocor lewat oknum internal. Aplikasi kesehatan sering meminta akses data yang luas. Untuk upaya perlindungannya, penerapan sistem rekam medis elektronik yang aman, kebijakan kerahasiaan pasien diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dan Undang-Undang PDP. Sertifikasi dan pelatihan etika bagi tenaga medis. Akses data pasien hanya untuk yang berwenang dan dengan persetujuan pasien. Yang ketiga, ada bidang pendidikan. Lembaga pendidikan menyimpan banyak data pribadi siswa atau mahasiswa seperti identitas lengkap, nilai akademik, catatan kesehatan, hingga latar belakang keluarga. Tantangannya, data bisa disalahgunakan oleh pihak lain, misalnya untuk iklan atau pinjam online. Sistem e-learning rawan bocor jika tidak diamankan dengan baik. Praktik doxing atau penyebaran data siswa di media sosial. Upaya perlindungannya, sekolah dan kampus wajib menjaga data siswa atau mahasiswa dari kebocoran. Pembuatan akun belajar dengan sistem login aman. Edukasi literasi digital sejak dini untuk menjaga privasi peserta didik. Terus batasan distribusi data akademik tanpa izin. Yang keempat, ada bidang keuangan dan perbankan. Sektor ini sangat rentan karena menyimpan data sensitif terkait transaksi saldo, pinjaman, hingga nomor rekening. Tantangannya, ancaman dari hacker dan phishing, penipuan berbasis data pribadi, penyalahgunaan data oleh lembaga keuangan abal-abal. Apa sih upaya perlindungannya? Yaitu penggunaan sistem keamanan berlapis seperti token, OTP atau biometrik, terus verifikasi ganda dalam transaksi elektronik, ketentuan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait pengelolaan data nasabah,
Terus harus ada edukasi nasabah soal keamanan data digital. Yang kelima, di bidang pemerintah dan administrasi publik. Pemerintah menyimpan data dalam skala besar seperti data KTP, BPJS, pajak, dan sensus. Jika data ini bocor, dapat menimbulkan masalah besar, bahkan membahayakan keamanan nasional. Tantangannya, sistem digitalisasi yang belum merata keamanannya, potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan politik, kebocoran data dari lembaga negara untuk upaya sendiri, yaitu kebijakan berbasis Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE. Sistem e-government yang menginskripsi data warganya, pengawasan oleh lembaga pelindungan data independen, serta keamanan digital untuk instansi pemerintah. Dampak kehilangan privasi dan contoh kasus pelanggaran privasi. Yang pertama, dampaknya yaitu kerugian finansial. Informasi pribadi yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, atau akses ilegal ke rekening bank dan kartu kredit. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi korban. Terus yang kedua, dampaknya kerusakan reputasi dan kehormatan. Dalam pribadi yang tersebar, terutama yang bersifat sensitif atau memalukan, bisa menimbulkan stigma sosial, pengucilan, dan bahkan pelecehan. Misalnya, informasi medis, foto pribadi tanpa izin, atau data komunikasi yang bocor. Dampak yang ketiga, pengawasan dan kontrol berlebihan. Kehilangan privasi memungkinkan pihak-pihak tertentu, ya bisa negara, perusahaan, atau individu, melakukan pengawasan yang berlebihan yang bisa membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Privasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap privasi berarti pelanggaran terhadap hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Contoh kasusnya pelanggaran privasi. Yang pertama ada kasus Cambridge Analytica pada 2018. Perusahaan konsultan politik ini menggunakan data pribadi jutaan pengguna Facebook tanpa izin untuk mempengaruhi pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dan referendum Brexit. Data pengguna dipakai untuk membentuk profil psikologis dan target iklan politik secara agresif. Kasus ini membuka mata dunia tentang bahayanya penyalahgunaan data pribadi. Terus kasus yang kedua ada bocornya data IKTP di Indonesia pada tahun 2019. Data jutaan warga Indonesia yang tercatat di sistem EKTP bocor ke publik dan dijual di internet. Data yang bocor mencakup nama, alamat, nomor KTP, dan data pribadi lain yang sangat sensitif. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran luas mengenai keamanan data pemerintah dan potensi penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab. Yang ketiga, ada kasus WhatsApp dan penyadapan oleh pengasus spyware pada 2021. Beberapa aktivitas jurnalis dan tokoh oposisi dilaporkan menjadi target spyware
Pegasus yang mampu mengakses seluruh data di ponsel mereka, termasuk pesan pribadi, panggilan, dan lokasi. Ini menunjukkan bagaimana alat digital bisa digunakan untuk melanggar privasi secara masif. Yang keempat, ada kebocoran data medis di rumah sakit. Di berbagai negara, ada laporan bocornya data rekam medis pasien yang mengakibatkan pasien mengalami diskriminasi atau pelecehan. Misalnya data pasien HIV atau kondisi psikologis yang tersebar tanpa izin. Untuk kesimpulannya pada materi ini, kebebasan informasi dan privasi adalah dua hak penting yang harus dijaga secara seimbang. Informasi perlu terbuka demi transparansi, tapi privasi juga wajib dilindungi agar data pribadi tidak disalahgunakan. Di era digital, kita harus makin sadar untuk bijak membagikan informasi dan menjaga privasi diri sendiri maupun orang lain. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.